Jikalau Anda membaca 50 judul buku, maka Anda sudah setara dengan seorang sarjana. Kenapa? Karena seorang sarjana itu akan mempelajari 50 judul buku dengan disiplin ilmu yang setara. Fokus utama seorang mahasiswa bukanlah ijazah, karena masa depan tidak cukup dibangun dengan selembar kertas. Karena itu, tugas mahasiswa bukan hanya belajar di dalam ruang kelas, tapi juga belajar di luar ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan sekalian, di video kali ini kita akan mencoba membedah buku yang berjudul Mahasiswa Taktik. Ini buku saku sebenarnya ya, dan memang secara cover teman-teman bisa lihat bahwa ini terinspirasi dari anime Naruto ya, yang ditulis oleh Jiraiya secara cover. Secara judul juga mirip-mirip Ica-Ica Taktik, hanya saja saya rubah judulnya menjadi Mahasiswa Taktik. Dan insya Allah video ini akan kita bahas secara bertahap. Kita coba bedah buku ini dari bab 1 sampai bab akhir dengan berbagai macam bagian ya di channel YouTube pribadi saya, di channel YouTube Erja Setiawan. Baik, yang pertama sebenarnya ruang kelas itu adalah ruangan yang paling demokratis sebenarnya, dan kita bisa berbicara apa saja dengan tumpuan ketajaman argumentasi. Setiap opini yang kita sampaikan akan lebih tajam jikalau dibarengi dengan tingkat literasi yang tinggi. Karena itu di opening video dari bedah buku ini saya coba sisipkan sebuah kata bahwa jikalau kita membaca sekitar 50 judul buku, maka kita sudah setara dengan seorang sarjana. Kenapa seperti itu? Saya coba hitung rata-ratanya bahwa jikalau kita kuliah itu semester 1 bisa dikatakan kita akan menempuh 8 mata kuliah. Kemudian seterusnya, dan tentunya setiap mata kuliah itu secara sederhananya itu kita mempelajari 2 judul buku yang berbeda dengan serumpun, sehingga bisalah kita rata-ratakan meskipun Anda bukan seorang mahasiswa, meskipun Anda bukan seorang sarjana, namun jikalau tingkat literasi Anda tinggi, jikalau hobi Anda membaca buku dan bisa membaca sekitar 50 judul buku, maka bisalah kita analogikan Anda setara dengan seorang sarjana ya. Jadi mahasiswa itu adalah siswa yang sangat besar, dan saya bisa mengatakan selamat kepada seorang mahasiswa. Kenapa? Karena di Indonesia ini jutaan orang masuk SD, tapi mungkin hanya ratusan ribu orang yang berhasil masuk ke perguruan tinggi. Artinya Anda adalah orang-orang pilihan, dan tidak semua orang bisa seperti Anda. Karena itu belajar itu bukan cuma dalam ruang kuliah, tapi juga belajar di luar ruang kuliah. Belajar public speaking, belajar berorganisasi, belajar menyampaikan argumentasi, ya, belajar memimpin dan sebagainya. Karena jika seorang sosok mahasiswa hanya belajar di dalam ruang kuliah, datang, duduk, absen, mendengarkan dan sebagainya, maka bisa dikatakan mereka adalah mahasiswa yang merugi. Kenapa rugi? Karena di akhir nanti teman-teman hanya akan mendapatkan selembar kertas ijazah, dan masa depan tidak cukup dibangun dengan selembar kertas. Kembali kepada poin pertama tadi, bahwa tingkat literasi sangat penting dalam dunia mahasiswa. Kita ambil sebuah analogi sederhana saja, bahwa secara indeks reading and science, negara Indonesia ini berada di peringkat 52 dari 58 negara. Artinya negara kita berada di peringkat sekitar 6 dari bawah. Di sini kita bisa memberikan analogi bahwa tingkat literasi kita kurang, atau mungkin sebuah fenomena lain yang bisa kita kaji ya. Dulunya kita kalau ingin mencari buku, misalnya kita ke Gramedia. Sekarang Gramedia bukan cuma jualan buku, tapi jualan macam-macam seperti alat-alat masak, alat camping dan sebagainya. Kenapa? Tujuannya untuk bertahan secara ekonomi, disesuaikan diri. Artinya apa? Artinya minat baca untuk beli buku itu semakin lama semakin kurang. Analogi lain, di tahun 2000-an awal, sebuah buku itu akan dianggap bestseller jikalau terjual sebanyak 20.000 eks lembar.
Nah, sekarang sebuah buku itu akan dianggap bestseller hanya terjual sebanyak sekitar 5.000 lembar. Semakin sedikit. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa minat baca masyarakat Indonesia semakin down, semakin turun. Sebenarnya di awalnya sangat simpel ya. Kalau kita berbicara, ada dua pertanyaan yang bisa kita coba tujukan kepada seorang sosok mahasiswa. Pertanyaan pertama adalah, buku apa yang terakhir Anda baca dan kapan? Pertanyaan kedua adalah, tulisan apa yang terakhir Anda tulis dan kapan? Nah, jika dua pertanyaan simpel ini Anda bingung menjawabnya, dulu saya terakhir baca buku apa ya, atau terakhir saya nulis apa ya, nah artinya bisa dikatakan bahwa tingkat literasi kita kurang atau drop ya, sangat turun ya. Jadi sebagai seorang mahasiswa setidaknya punya target dalam membaca buku. Misalkan saya bisa atau saya harus baca buku minimal 2 judul buku dalam 1 bulan, atau barangkali saya minimal menulis 2 artikel dalam 1 bulan. Tujuannya apa? Semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semakin banyak baca buku, semakin banyak opini yang kita dapatkan, maka tingkat literasi kita akan tinggi dan argumentasi kita akan lebih tajam, bukan hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Kita bisa diskusi, sharing, beradu argumentasi dengan tingkat literasi yang tajam. Jadi mahasiswa adalah siswa yang sangat besar, dan fokus utama adalah marilah kita menjadi generasi yang peduli terhadap literasi. Hobinya apa? Hobinya adalah ke perpustakaan, baca buku, baca informasi dan sebagainya. Atau paling tidak dalam 24 jam sediakan minimal 1 jam untuk membaca buku. Apalagi zaman sekarang luar biasa. Sekarang kita bisa mendapatkan berbagai macam ilmu yang bersebaran. Misalkan kita ingin dapat info tentang politik, Google-nya ada. Psikologi ada di Google. Ingin menjadi tutorial, ingin membuat sebuah editor video yang bagus, tutorialnya ada di internet ya. Ingin menjadi ahli dalam perbengkelan, tutorialnya ada. Ingin jadi penulis, banyak sekali. Akses informasi sangat luar biasa. Jadi sebenarnya adalah fokus utama seorang mahasiswa meningkatkan literasi, dan mari kita menjadi generasi yang peduli terhadap literasi ya. Sering kita katakan bahwa apa itu kunci sukses? Kunci sukses itu berbagai macam. Mungkin ada yang mengatakan bahwa kunci sukses itu adalah orang yang kerja keras atau orang yang kerja cerdas dan sebagainya. Tapi banyak mungkin orang yang kerja keras dan sebagainya, tapi dia nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau mungkin banyak orang yang kerja cerdas tapi nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan sebagainya. Setiap orang bisa beropini apa itu kunci sukses, namun ada kunci yang sangat penting, yang sangat relevan jawabannya, yaitu apa itu kunci kegagalan. Kunci kegagalan adalah ketika kita berbuat sesuatu yang terbaik, kita berbuat sesuatu yang positif, kemudian ada bulian, ada cemoohan, kita menyerah dan berhenti, maka saat itulah kita disebut sebagai orang yang gagal. Berbicara waktu itu terbagi 3, ada the past, present, and the future. So if you want to survive, you must to prediction, you must learn how the world work in the future. Bagaimana cara kerja masa depan kita. Kalau kita ingin melihat bagaimana masa depan kita, kita lihat apa yang kita kerjakan di masa sekarang. Jadi sebagai seorang mahasiswa, yang pertama adalah perbanyak literasi, perbanyak baca buku. Buku apa saja, yang penting dalamnya ada nilai positif. Kemudian setiap informasi yang kita dapatkan, setiap ilmu yang kita dapatkan, kita tumpahkan lewat sebuah tulisan yang bisa dibaca oleh generasi kita setelahnya. Artinya kita mewariskan ilmu dan sebagainya. Yang kedua adalah marilah kita belajar public speaking. Secerdas apapun seseorang, sepintar apapun seseorang, tapi jika dia masih terbata-bata dalam berbicara, maka kecerdasannya tidak akan sempurna. Jadi ketika ada dalam ruang kelas,
cobalah untuk belajar bagaimana caranya berbicara di depan umum. Gemeteran dan sebagainya itu hal yang biasa. Kita coba mulai karena kita akan bisa dengan terbiasa. So, yang pertama, mahasiswa adalah sesuatu yang sangat besar dan tentunya marilah menjadi peduli peduli terhadap literasi, dan mahasiswa harus punya target membaca buku paling tidak dalam sebulan minimal membaca 2 judul buku ya. Jadi pokok pertama yang ingin saya sampaikan pada bab awal ini adalah menjadi seorang mahasiswa yang peduli terhadap literasi dan harus belajar public speaking agar argumentasinya semakin tajam. Insya Allah buku ini kita akan bedah secara bertahap ya, dari awal sampai akhir. Jadi bab pertama ini saya berikan judul dulu, generasi peduli literasi. Dan di bagian selanjutnya nanti kita akan berbicara tentang bagaimana berkomunikasi dengan dosen. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.